Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera untuk saudara-saudariku semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, nasab Ba'alawi itu dibangun di atas kitab karya-karya imajinasi dan pandangan mata batin. Kita tidak memungkiri kalau ada habib-habib yang disebut sebagai wali-wali Allah. Dan wali-wali Allah itu punya pandangan mata batin. Tetapi pandangan mata batin itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan tidak bisa dijadikan dalil untuk masyarakat secara umum. Kalau misalnya ada seorang wali dengan kasyafnya, dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak orang, lalu diberitakan kepada umum, maka orang boleh percaya, juga boleh tidak percaya. Yang percaya tentu adalah mereka yang punya hubungan khusus dengan wali yang dimaksud. Karena itu, kepercayaan itu hanya berlaku secara khusus dan tidak berlaku secara umum. Umum hanya percaya dengan fakta, dengan data, dengan bukti. Itulah yang dinamakan ilmiah. Disinilah kita tahu Kiai Haji Miftahul Akhyar kurang jauh ngelencernya, kurang jauh tulannya, kurang banyak baca kitabnya, kurang banyak membaca berita, bahkan tidak tahu informasi sama sekali. Sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat memilukan seorang Rois Am Nahdlatul Ulama membela Ba'alawi, mengakui Ba'alawi nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah, hanya berdasar kalau wali-wali Allah sudah melihat dengan kasyaf kalau Ubaidillah dan anak keturunannya itu nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau panjenengan percaya itu, monggo. Atau memang panjenengan piyambak Kiai Haji Miftahul Akhyar termasuk bagian dari wali tarim yang sudah kasyaf itu, sehingga dengan ngototnya sambil matanya pecicilan menuduh orang-orang yang melakukan penelitian, membongkar kepalsuan Habib sebagai cucu Rasulullah, dituduh orang-orang yang membenci kepada Habib. Memang untuk menyampaikan kebenaran itu kadang banyak orang yang menuduhnya kalau itu sebagai sebuah tindakan
yang didasarkan pada kebencian. Padahal sampean yang namanya kiai, sampean harus ngomong bahwa yang benar adalah benar. Ketika ada orang banyak sudah melakukan kesalahan dan kesalahan itu dianggap sebagai kebenaran, tiba-tiba sampean ngomong kebenaran di mana kebenaran itu bertentangan dengan apa yang diyakini oleh masyarakat, maka sudah dipastikan sampean yang menyampaikan kebenaran itu akan dibenci oleh orang-orang yang selama ini sudah melakukan kejahatan, sudah melakukan hal-hal yang sebenarnya itu sedang diperjuangkan untuk diluruskan. Monggo Pak Kiai Miftahul Akhyar, mikir atuh. Sejak Kiai Haji Madudin Osman meluncurkan tesis yang menggetarkan dunia, di mana para habib dinyatakan bukanlah keturunan Rasulullah, maka banyak pihak dari kalangan para habib tentunya, dan orang-orang yang selama ini menjadi muhibbin, menjadi pengikut, menjadi orang yang cinta membabi buta dan tidak bisa membalas, tidak bisa menjawab, maka mereka hanya bisa menghujat dan hanya bisa mengungkapkan sumpah serapah dengan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas, dan kata-kata yang tidak elok itu diucapkan sebagai seorang muslim. Rabithah Alawiyah sendiri tidak sanggup mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Baru kemudian melalui tim yang di sana ada Rumel Abbas, ada Hanif Al-Atas, dan lain-lainnya, Rabithah mendanai penulisan sebuah buku yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi, membongkar penyimpangan pembatalnya. Maksudnya Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Ternyata buku tersebut sama sekali tidak menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin. Isi buku tersebut cuma dongeng yang diambil dari berbagai sumber yang sudah lama berseliweran di media sosial. Sebelum Keabsahan Nasab Ba'alawi membongkar penyimpangan pembatalnya dipublish, banyak ilmuwan, ulama, orang-orang pintar, orang-orang yang cerdas, tiba-tiba mendadak gara-gara membela nasab Ba'alawi, para ilmuwan tersebut mendadak blow on, logika mereka mati, nurulnya gelap, pandangannya terhalang, bahkan mata batinnya pun tertutup. Buktinya mereka tidak lagi menolak kesesatan para habib yang nyata-nyata tersebar di media sosial, dan kesesatan itu dalam bentuk pernyataan yang juga menjadi ajaran karena itu diajarkan, disampaikan kepada muhibbin mungkin,
atau orang-orang yang percaya kepada Habib. Nyata-nyata yang disampaikan adalah sesat dan sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun mereka menyebutkan itu sebagai karomah, tetapi karomah pun sesungguhnya bagi umum bisa difahami sesuatu yang memang terjadi, tapi tidak sehalu yang dikatakan oleh para Habib itu. Misalnya, ada Habib yang bisa memadamkan api neraka. Kira-kira masuk akal atau tidak? Neraka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya. Di neraka ada penjaganya. Lalu seorang Habib menyatakan, kakek kami itu kalau tidak malu sama Tuhan, sama Allah, neraka itu akan dipadamkan. Bagaimana logika para ilmuwan menyikapi ajaran Habib semacam ini? Habib goblok, gila, ahli maksiat, lebih utama dari 7 ulama, amilin, mukhlisin. Bagaimana mungkin seorang Habib yang goblok? Padahal Habib itu manusia biasa, bukan keturunan Rasulullah. Akal sehat mana yang menerima itu? Ada lagi Habib menjamin ahli maksiat masuk surga. Luar biasa. Habib itu manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Rasulullah saja tidak sanggup menjamin Fatimah, menjamin keluarganya. Ini Habib bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bisa menjamin seseorang yang ahli maksiat, ahli bejat masuk surga. Ada lagi Habib keluar masuk surga bebas sesuka-sukanya. Emang surga itu dibangun oleh kakek moyangnya. Surga itu nanti, bukan sekarang. Lah kok bisa-bisanya sekarang sudah keluar masuk surga? Apakah surga disamakan dengan komplek? Ada lagi Habib Mi'raj, bertemu Allah 70 kali dalam sehari. Kalau itu mimpi, mungkin mimpinya orang yang sudah hilang akal warasnya. Nabi Muhammad saja tidak segitu banyaknya Mi'raj. Padahal Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Ada lagi Habib memarahi malaikat di kubur gara-gara tidurnya terganggu. Jadi Habib sudah mati, sudah mutiar, di kuburan tidurnya, lalu di sampingnya ada orang dikuburkan baru, lalu didatangi malaikat dan malaikat bentak-bentak. Nah, ini katanya Habib yang tidur di kuburan tadi terganggu sehingga malaikat diusir. Masya Allah. Habib bisa mengeluarkan emas dari dalam bumi. Ini juga luar biasa. Saudara-saudara sekalian, inilah ajaran-ajaran sesat di mana para ilmuwan,
para ulama, orang-orang pinter yang menyintai Habib, yang pro Habib, yang membela Habib, sama sekali tidak pernah mengusik dan tidak pernah membetulkannya, mengingatkannya. Maka saya katakan, mereka-mereka yang hebat, yang cerdas-cerdas itu, ketika sudah membela para Habib, hilang akalnya. Saudara-saudara sekalian, pasca munculnya, keluarnya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, banyak perdebatan. Perdebatan yang rada seru itu dimulai ketika Guru Gembul datang memenuhi panggilan Rabithah Alawiyah di kantor Rabithah Alawiyah, berdebat, di mana waktu itu undangannya yang diundang termasuk adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Roma Irama, dan lain-lainnya. Tapi yang datang cuma Guru Gembul. Dalam perdebatan itu nyata-nyata tim yang di sana ada Hanif Al-Atas, ada Wafi, ada santrinya Kiai Haji Najih Maimun, semua terdiam ketika Guru Gembul mengajak debat secara ilmiah. Lalu didefinisikan, ilmiah itu apa? Ilmiah, kalau menurut Guru Gembul, itu adalah sesuatu yang bisa diindra dan bisa dibuktikan. Kalau sesuatu yang bisa dibuktikan, bisa diindra, bisa ditunjukkan, dan kalau misalnya penelitian atau sebuah kejadian itu bisa diulang-ulang, itu namanya ilmiah. Jadi karena bisa diulang-ulang, maka ilmiah. Berbeda dengan mimpi. Kalau mimpi itu tidak bisa dibuktikan, di samping tidak bisa dibuktikan, juga tidak mungkin akan berulang-ulang maksa mimpinya itu saja. Nah, gitu. Dalam perdebatan itu mencoba Wafi, mencoba memancing Guru Gembul untuk mengilmiahkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau yang kita percaya sebagai kegaiban. Karena di dalam Islam itu ada sesuatu yang gaib yang harus diimani. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang gaib itu dipertanyakan, bagaimana Anda bisa mengilmiahkan yang gaib ini? Hampir saja Guru Gembul terpancing. Tapi pada saat itu Guru Gembul tidak terpancing, cuman ya pada kesempatan yang lain Guru Gembul diajak berdebat dengan Ustadz Nuruddin namanya. Nah, kalau Ustadz Nuruddin ini, kata dia, akidah itu adalah ilmiah. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, kita akan berbicara nanti tentang ilmu, ilmiah, dan karya ilmiah. Kita akan sekakmat, kita akan patahkan Ustadz Nuruddin yang katanya tamatan Mesir, sekolah selama 7 tahun ada di Mesir, bahwa
akidah itu ilmiah. Apa alasannya ilmiah? Dia hanya mendalilkan sebuah pernyataan dan ini menjadi dalilnya orang yang beriman. Katanya begini, kalau ada barang, berarti barang itu pasti ada yang mengadakan. Nah, gitu. Kalau ada barang, pasti barang itu ada yang mengadakan. Kalau ada kursi, berarti kursi itu ada yang membuat. Sampai di sini, insya Allah akan kita teruskan debat ilmu ilmiah dan karya ilmiah. Dan itu nanti akan kita kaitkan dengan ilmu nasab, di mana ilmu nasab menurut saya itu adalah ilmu genderuwo. Maksud saya adalah ilmu nasab yang dipakai oleh Ba'alawi untuk menetapkan nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah. Ilmu nasab yang dipakai itu adalah ilmu nasab genderuwo. Pada episode berikutnya, saya akan ulas tema debat ilmu ilmiah dan karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.